Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sucianti Kapa, saya berasal dari SMKN 2 Toraja Utara. Dan saat ini saya sedang melaksanakan PKL di LPK Palapa Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perangkat dasar yang diperlukan untuk merakit sebuah komputer. Perangkat dasar komputer terdiri dari 4 bagian. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, dan yang keempat tools. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu input. Input terdiri dari 5 komponen. Komponen yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama yang berfungsi untuk memasukkan teks, huruf, angka, dan simbol tertentu ke perangkat komputer. Komponen yang kedua adalah mouse. Mouse berfungsi untuk mengarahkan kursor, melakukan scroll, membuat sketsa, dan memasukkan perintah. Komponen yang ketiga adalah power supply. Power supply berfungsi untuk menghubungkan tegangan arus listrik ke semua perangkat komputer. Komponen yang keempat adalah CD-ROM dan DVD-ROM. CD-ROM berfungsi untuk membaca CD, sedangkan DVD-ROM bisa membaca CD atau DVD yang kapasitasnya lebih besar. Komponen yang kelima adalah modem. Modem berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu proses. Proses terdiri dari 7 komponen. Komponen yang pertama adalah casing. Casing berfungsi sebagai rumah atau pembungkus untuk melindungi perangkat keras seperti hard disk, motherboard, CD, dan power supply. Komponen yang kedua adalah motherboard. Motherboard atau papan utama berfungsi sebagai pusat penghubung dan pelindung utama dalam sistem komputer. Komponen yang ketiga adalah prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU berfungsi untuk memproses data, menjalankan program, dan melakukan perhitungan. Komponen yang keempat adalah hard disk. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan data jangka panjang dalam komputer. Komponen yang kelima adalah memori atau RAM. Memori atau RAM berfungsi untuk menyediakan akses cepat ke data yang diproses oleh prosesor. Komponen yang keenam adalah VGA card. VGA card ini berfungsi untuk menampilkan gambar yang diproses oleh komputer ke layar monitor. Komponen yang ketujuh adalah sound card. Sound card berfungsi untuk merekam suara dan menghasilkan suara yang dapat didengar. Baik, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu output. Output terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan informasi yang diakses oleh komputer dalam bentuk gambar, video, atau grafik. Komponen yang kedua adalah printer. Printer berfungsi untuk mencetak data ke dokumen ke media kertas. Komponen yang ketiga adalah speaker aktif. Speaker aktif ini berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer.
Komponen yang pertama adalah obeng. Obeng berfungsi untuk membuka dan memasang sekrup yang ada pada komputer. Komponen yang kedua adalah kabel power. Kabel power berfungsi untuk mengantarkan energi listrik ke perangkat elektronik. Komponen yang ketiga adalah kabel ID atau SATA. Kabel ID atau SATA berfungsi untuk menyalurkan data ke hard disk. Komponen yang keempat adalah stabilizer. Stabilizer berfungsi untuk menjaga kestabilan arus listrik. Komponen yang kelima adalah UPS. UPS berfungsi sebagai alat cadangan ketika listrik padam. Sekian penjelasan dari saya mengenai komponen perangkat dasar yang diperlukan untuk merakit komputer. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi semua kalangan yang ada di Nusantara, terutama teman-teman yang mengambil jurusan TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan motivasi bagi teman-teman, yaitu kesuksesan biasanya datang pada mereka yang terlalu sibuk mencarinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.